Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Supporter Manchester United ngamuk dalam demo anti Glazer di Old Trafford. Toko merchandise resmi klub pun terpaksa ditutup. Hal ini terjadi pada hari Selasa 27 Juni 2023 pagi waktu setempat atau sore kemarin pada waktu Indonesia Barat. Demonstrasi tersebut terjadi hanya lebih dari sejam setelah MU merilis jersey kandang resmi untuk musim 2023-2024. Sebagaimana dilansir dari Mirror, para supporter mengutarakan rasa geramnya setelah melalui 7 bulan penuh frustasi menunggu keluarga Glazer untuk menjual klub. Para supporter yang penuh amarah membawa kembang api ke Old Trafford. Itu memaksa para staf dan untuk menutup pintu toko merchandise selagi para polisi terus mengawasi. Para supporter menuntut keluarga Glazer untuk segera mundur tak bersisa setelah kepemilikan selama 18 tahun yang penuh permusuhan. Namun masih ada kecaman bahwa mereka tidak akan menjual Manchester United secara keseluruhan. Legenda Manchester United Gary Neville pernah mengutarakan rasa cemasnya mengenai hal ini. Dia menuntut keluarga Glazer untuk segera mundur dari MU. Saga transfer Mason Mount kemungkinan akan selesai di pekan ini. Manchester United sudah sepakat untuk bertemu dengan Chelsea secara langsung untuk membahas transfer ini. Menurut laporan The Times, Chelsea memang mengundang MU dalam sebuah pertemuan langsung seusai mereka menolak tawaran ketiga MU. Awalnya MU tidak mau mengakhiri pertemuan itu, namun situasinya kini sudah mulai berubah. MU menyanggupi bertemu dengan Chelsea di pekan ini. Mereka akan segera menuntaskan pembicaraan mengenai transfer Mason Mount ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU tidak akan mengubah pendirian mereka dalam pertemuan itu. MU menilai tawaran mereka senilai 55 juta pound sterling itu sudah final. Mereka tidak mau menaikkan tawaran mereka. Jadi mereka akan mencoba meyakinkan Chelsea untuk menerima tawaran mereka itu. Jika Chelsea tetap bersikukuh, maka MU akan mundur dari perburuan Mason Mount. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Bos Inter Milan dikabarkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer Andre Onana. Menurut laporan Corriere dello Sport, Manchester United sebenarnya cukup serius untuk mendapatkan jasa Onana. Mereka dikabarkan sudah mengontak Inter Milan terkait transfer ini. Mereka bahkan sudah mengajukan tawaran perdana untuk sang kiper. Namun tawaran perdana itu masih berada di bawah valuasi Inter. Jadi pihak Nerazzurri belum mau menerima tawaran tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa Inter Milan menuntaskan untuk menyeriusi transfer Onana ke Old Trafford. Inter mengirimkan direktur olahraga mereka, Piero Ausilio, terbang ke Inggris. Ia ditugasi untuk menego langsung MU untuk transfer Andre Onana. Ausilio ditugaskan untuk menego MU agar setan merah mau menaikkan tawaran mereka untuk Onana. Jadi Inter Milan berharap proses ini bisa lekas selesai. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk bergerak mengamankan tanda tangan pemain dari mantan klubnya yaitu Ajax, yakni Mohamed Kudus. Menurut ESPN, Ten Hag kini mengalihkan fokus mereka ke pemain internasional Ghana tersebut setelah dibuat frustasi dalam proses negosiasi transfer gelandang Chelsea, Mason Mount. Di antara alternatif yang disiapkan Ten Hag adalah Kudus, yang merupakan sosok familiar bagi sang juru taktik semasa menukangi Ajax. Ten Hag jelas memahami betul seorang Kudus yang dinilainya memiliki gaya yang bakal cocok untuk menghadapi kerasnya kancah Liga Inggris. Diharapkan transfer ini bisa direalisasikan di musim panas ini, senilai hanya 34 juta pound sterling. Meski begitu, bukannya MU bebas sendirian dalam upaya mengamankan servis Kudus.
Brighton juga serius menginginkan sang gelandang setelah mereka kehilangan McAllister. Mohamed Kudus berusia 22 tahun, tampil di 30 pertandingan era divisi Belanda dan mengukir musim produktif dengan menorehkan 11 gol bagi Ajax sepanjang musim 2022-2023. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Harry Maguire. Bek Manchester United itu dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan Tottenham Hotspur belakangan ini. Menurut laporan The Telegraph, Tottenham dan Maguire ternyata beberapa pekan terakhir aktif berkomunikasi. Pelatih baru Tottenham, Ange Postecoglou, dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang bek. Ia menilai Maguire bisa membuat lini pertahanan Tottenham lebih tangguh. Jadi proses pembicaraan antara kedua pihak sudah berjalan dan ada sinyal-sinyal Maguire tertarik pindah ke Tottenham. Meski sudah aktif berkomunikasi dengan Maguire, Tottenham ternyata belum menghubungi Manchester United. Tim asal London Utara itu belum mengajukan satupun tawaran ke manajemen Setan Merah, bahkan mereka belum mengontak manajemen MU sama sekali. Jadi saat ini belum ada hilal yang jelas apakah Tottenham akan mengajukan tawaran ke MU atau tidak. Setan Merah siap melepaskan sang bek di angka 40 juta pound sterling. Rumor Jeremy Frimpong bergabung ke Manchester United nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang bek dilaporkan tidak jadi dipinang Setan Merah di musim panas ini. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United memutuskan untuk tidak merekrut Frimpong karena keterbatasan dana. Manchester United tidak punya banyak dana untuk dibelanjakan, karena saat ini status takeover klub masih abu-abu. Alhasil MU akan fokus untuk menggunakan dana itu untuk mendatangkan prioritas transfer mereka, yaitu gelandang, striker, dan bek tengah. Alasan lain mengapa MU tidak menggunakan jasa Frimpong di musim depan karena situasi bek kanan mereka mulai membaik. Jadi Erik ten Hag merasa Dalot dan Wan-Bissaka masih bisa diandalkan untuk posisi bek kanan MU di musim depan. Frimpong sendiri dilaporkan kemungkinan besar akan bertahan di Bayer Leverkusen pada musim panas ini. Ia ingin melanjutkan karirnya di sana, sembari mematangkan performa agar musim depan ia bisa pindah klub yang lebih besar. Klub Premier League Manchester United dikabarkan sudah mantap untuk mengejar jasa Moises Caicedo. Gelandang Brighton itu diproyeksikan sebagai pengganti Mason Mount. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sebenarnya sudah lama berminat pada jasa Caicedo. MU sudah mengamati sang gelandang semenjak ia masih bermain di Ekuador. Mereka juga mengamati perkembangannya semenjak ia pindah ke Inggris. Ten Hag juga dilaporkan terkesan dengan penampilan Caicedo, sehingga ia merestui MU untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU benar-benar serius menebus Caicedo. Padahal mahar transfernya lebih mahal ketimbang Mason Mount. Brighton dilaporkan membandrol Caicedo di angka 75 juta pound sterling, sementara Chelsea menginginkan sekitar 65 juta pound sterling untuk jasa Mason Mount. MU menilai Caicedo lebih worth it untuk ditebus karena usianya yang masih sangat muda. Selain itu kontraknya juga masih panjang di Brighton, sehingga mereka menilai wajar jika The Seagulls menginginkan harga yang mahal. Ada informasi baru seputar aktivitas belanja Manchester United di musim panas ini. Tim berjuluk Setan Merah itu tertarik untuk mendatangkan Orkun Kokcu dari Feyenoord. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendatangkan gelandang timnas Turki tersebut. Ia sudah lama mengamati aksi Kokcu. Pemain 22 tahun itu tampil apik bersama Feyenoord sejak tahun 2018 silam. Itulah mengapa ten Hag tertarik untuk mengamankan jasa pemain 22 tahun tersebut di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Kokcu sebenarnya tertarik pindah ke MU, namun ia memutuskan untuk pindah ke klub lain. Ini disebabkan MU tidak kunjung mengajukan tawaran resmi untuk mendapatkan jasanya, sementara ia tahu bahwa ia bukan pilihan utama MU di musim panas ini. Sebal karena ia di PHP MU, Kokcu dilaporkan sudah bersepakat untuk pindah ke Benfica musim panas ini. Manchester United harus melupakan rencana mereka untuk merekrut Adrien Rabiot di musim panas ini. Sang gelandang resmi menambah masa baktinya di Juventus.
Kepastian Rabiot bertahan di Juventus dikonfirmasi langsung oleh si Nyonya Tua melalui situs resmi mereka. Mereka memastikan sang gelandang akan kembali mengenakan seragam Juventus di musim depan. Namun ia tidak dikontrak lama oleh Juventus. Sang gelandang hanya memperpanjang kontraknya selama 1 tahun hingga tahun 2024 tanpa opsi perpanjangan. Menurut laporan yang beredar di Italia, Rabiot cukup mantap untuk bertahan di Turin pada musim depan. Sang gelandang masih nyaman bermain bersama Juventus. Ia juga merasa cocok dilatih oleh Massimiliano Allegri. Itulah mengapa ia memutuskan bertahan di Turin, meski ia mendapatkan tawaran yang lebih bagus dari Manchester United.